Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, di kali ini kita akan sedikit sharing ya, teman-teman, mengenai pengalaman kesulitan saya dulu ketika awal-awal belajar mengenai perbilahan itu, mengenai istilah-istilah dari sebuah bilah, teman-teman. Nah, itu dulu saya cukup struggling banget sampai belajar baca sana baca sini, lihat YouTube ini YouTube itu dan sebagainya, sehingga karena kesulitan itu saya mau berbagi di sini supaya kita bisa ambil manfaat bersama-sama. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin searching dan sebagainya, ini yang saya disclaimer dulu nih teman-teman. Ini yang saya tahu saat ini, sejauh yang saya tahu. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin lebih expert, lebih tahu lagi, monggo share aja di komen dan sebagainya. Feel free supaya nanti yang membaca atau melihat videonya bisa ambil manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau yang pertama, kalau yang saya pahamin, ada 3 kategori ya. Secara umum itu bentuk dari sebuah bilah. Tapi sebelum ngomong ini nih, kita ngomongin bilahnya dulu, teman. Apakah yang disebut dengan bilah? Nah, bilah itu boleh dibilang kayak gini, contohnya inilah. Besi yang di sini itu disebut sebagai bilah. Nah, kalau kita pengen cocokin, nih bentuknya kok beda, convex, flat, atau hollow, kok beda gitu. Jadi ngelihatnya itu bukan dari sisi sininya, teman-teman. Itu yang dulu saya ini melihatnya gimana, kok caranya gimana. Nah, melihatnya itu adalah dari bentukan ininya, teman-teman, bentukan bilahnya. Kan susah ya, di sini susah ngelihatnya, sini susah. Itu ngelihatnya harus dari sisi sini, teman-teman. Nah, ini agak bingung juga itu. Nah, kebetulan buat mempermudahnya nih, saya ada pisau yang patah, teman-teman. Pernah saya upload sebelumnya. Ini ada pisau ada 18 cm dulu patah. Nah, untuk memahami konsep ini ngelihatnya itu dari bentuk mata bilahnya, tapi dilihat dari, nah, gini teman-teman. Nah, ini baru enak nih dilihatnya. Ini bentuk mata bilahnya dari sini, teman-teman. Nah, mata bilah ini ke sini nih, teman-teman. Dari sini ke sini, ini ke bawah. Itu bentuknya ini yang dilihat, teman-teman. Nah, kalau dari sini ya. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini boleh dibilang bentuk dari bilahnya ini adalah flat, teman-teman. Karena dari sini ke sini. Nah, contohnya ya, ini flat. Jadi dari mata bilah ini boleh dibilang ini bentuknya flat. Karena mirip ya, teman-teman. Lihat. Nah, jadi di atas langsung meruncing ke bawah, teman-teman. Itu yang disebut sebagai flat. Jadi ngelihatnya di sininya, makanya baru kelihatan ketika udah dipotong. Udah dipotong baru kelihatan bentuk dari bilahnya itu, mata bilahnya itu. Nah, atau mata bilah sih, mata bilah beda lagi. Nah, ini bentuknya, dia kan flat ya, sama kayak ini teman-teman. Jadi bentuknya itu flat. Flat itu ada 2 ya, jadi kayak model Scandi itu kayak gini. Ini full flat. Jadi kalau ada pas ngomong review pisau dan sebagainya, full flat. Nah, ini yang disebut full flat itu dari atas ini ke sini itu sudutnya langsung meruncing, teman-teman. Jadi langsung meruncing seret gitu. Kayak gini nih contohnya. Nah, itu disebut sebagai full flat. Saya dulu bingung. Full flat, apa itu full flat? Gimana ngelihatnya? Katanya suruh ngeraba ya. Gini ngeraba. Tapi kalau dia tipis banget kan susah diraba juga, teman-teman. Nah, ini yang disebut sebagai full flat. Nah, kombinasi atau mungkin variasi dari full flat bisa modelnya kayak Scandi kayak gini, teman-teman. Nah, selanjutnya itu modelnya adalah kayak gini, convex, teman-teman. Jadi mencembung nih, dari sini ke sini itu mencembung, teman-teman. Contoh realnya ini nih, saya bawain. Nah, ini teman-teman. Tuh, kelihatan ya? Nah, bentuknya convex. Fungsinya memang buat supaya lebih tahan benturan, ini kapak yang saya punya, teman-teman. Supaya tahan benturan, tidak gampang gompal, lebih kokoh, lebih kuat. Ini buat tulang-tulang tangguh. Beberapa kali kita pakai tebang pohon, jangan ditanya. Oke, nggak ada masalah. Nah ini contoh dari convex buat kapak-kapak. Terus yang lain, hollow. Hollow itu kayak melengkung ke dalam. Kalau ini kebalikannya ya. Kalau ini mencembung. Kalau ini mencengkung ke dalam. Contohnya ini nggak mirip banget, cuma bisa jadi referensi, teman-teman. Biasanya buat pisau-pisau bushcraft dan sebagainya.
atau pisau hunting itu bentuknya agak sedikit menghulu, tapi tidak sedikit juga maker yang membuat pisau sembelihan bentuknya hulu. Kayak Mbah Jidin itu biasanya dia bentuknya hulu. Nah, dia itu kayak mencembung, atau kelihatan nggak ya teman-teman? Nah, gini teman. Nah, ini bentuknya itu sini, terus dia mencembung, mencekung. Dia mencekung. Baru ada mata bilah lagi di sini. Nah, ini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Nah, ini agak kelihatan mencekung. Itu disebut sebagai holonya di sini. Dia kayak mendelep ke dalam. Nah, jadi secara umum ada 3 itu yang saya pahamin. Tapi variasinya nanti akan banyak, teman-teman. Contohnya ini nih variasinya. Kepotong. Kayak tadi aku sebutin ada holo, convex, compo. Nanti yang flat juga ada, yang pisau-pisau Jepang itu yang cuma satu sisi aja. Jadi ini satu sisi doang tuh. Ada lagi yang single bevel namanya, teman-teman. Satu sisi doang yang tajam, jadi itu lurus, terus ini jadi kayak bentuk segitiga gini. Nah, itu juga ada juga. Bisa-bisa jadi variasinya akan sangat banyak. Tapi secara umum bentuknya itu 3 ini. Jadi flat, lurus, kemudian mencembung, mencekung. Itu sih. Nah, tapi nanti actualnya itu akan tervariasi banyak banget, teman-teman. Ada yang kombinasi holo, nanti ada mata bilahnya di flat. Flat nanti ada lagi yang ditambahin di sini mata bilahnya biar lebih kuat. Yang convex juga demikian. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi poinnya, tergantung tujuannya, teman-teman. Tadi saya bilang, kalau yang convex itu rata-rata memang buat ketahanan. Makanya buat kapak dan lain sebagainya itu biasanya pakai yang convex. Kalau flat memang fungsinya untuk membelah. Semakin kecil runcing pisau itu, maka akan semakin mudah untuk merobek, membelah. Tapi kelemahannya dia akan gampang chipping atau rolling kalau tidak tepat, atau kebentur benda yang lebih keras. Makanya jangan heran kalau ada pisau-pisau yang diklaim dia tahan benturan dan sebagainya, even itu premium pisau ya, atau bahan-bahan pisau yang modern premium. Tapi kalau kena tulangnya keras banget ataupun kena batu dan sebagainya, ya romba-romba juga, teman-teman. Karena semakin dia kecil kan semakin mudah terbreak ya, atau tergumpal atau terkikis di area sininya. Holo itu kombinasi ya menurut saya sih. Ini kalau dari bentuk sininya itu mudah untuk merobek. Tapi kalau udah habis ke sini, nanti nyampe ke sini akan lebih challenging lagi. Nanti akan semakin membesar, mirip-mirip yang di convex-nya. Nah, kalau kemudahan asah, yang paling mudah asah tentu yang bentuknya flat, teman-teman. Baru nanti masuk ke, kalau menurut saya, yang holo ke convex, karena tergantung peruntukannya. Jadi kalau mau ngomongin masalah mudah diasah, pasti yang paling flat itu mudah diasah. Tapi kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu mungkin sedikit sharing ya, teman-teman. Saya bikin video supaya teman-teman yang mungkin baru belajar sama kayak saya lebih cepat mendapatkan info yang lebih mudah untuk memahami atau mencari apa itu yang dibilang full, flat, convex, holo, dan sebagainya. Itu aja, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.